Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang dijelaskan oleh teman saya, Safna Andani Batubara. Mengingat masih banyak bentuk pelanggaran HAM di Indonesia, perlu dilihat bagaimana kedudukan HAM dalam sistem hukum Indonesia. Kedudukan tersebut akan dilihat berdasarkan teori sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman, yaitu 1. Substansi hukum. Substansi tersusun dari peraturan-peraturan dan ketentuan mengenai bagaimana institusi itu harus diperlakukan. H.L.A. Hart berpendapat bahwa ciri khas suatu sistem hukum adalah kumpulan ganda dari peraturan-peraturan. Suatu sistem hukum adalah kesatuan dari peraturan-peraturan primer dan peraturan-peraturan sekunder. Baik peraturan primer maupun peraturan sekunder adalah sama-sama output dari sebuah sistem hukum. Sudah menjadi ketentuan ketatanegaraan sebagai suatu kesepakatan serta doktrin kenegaraan bahwa Pancasila adalah pandangan hidup, ideologi bangsa Indonesia, serta sumber hukum segala sumber hukum Indonesia. Berdasarkan teori Sutphen teori, maka kedudukan Pancasila berada pada tangga tertinggi. Hal ini berarti bahwa Pancasila harus diletakkan sebagai kaidah dasar, ground norms, atau segala sumber hukum yang menjadi dasar bagi berlakunya Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Pancasila sebagai ground norms telah mengandung pengakuan HAM. Hal ini dapat dilihat dari 1. Sila ketuhanan. Secara tersirat, memberikan kewajiban bagi negara untuk menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk, untuk memeluk agama masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaan itu. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua ini kemudian diwejahwatahkan dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 yang selaras dengan prinsip HAM. Nilai-nilai yang terkandung di dalam pengejahwantahan tersebut diantaranya pemeliharaan, pengayoman terhadap jiwa atau diri. Ini mulai dari yang lahir sampai yang batin. Selanjutnya, perlindungan terhadap keberlangsungan kehidupan individu, perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan dan martabatnya. Yang ketiga, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Secara umum, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia berarti bahwa setiap orang Indonesia mendapat perlakuan yang adil dalam bidang hukum, politik, sosiologi, ekonomi, dan kebudayaan. Di samping Pancasila, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 juga telah memuat aturan mengenai HAM baik sebelum amandemen maupun pasca amandemen. Perbedaannya, peraturan HAM dalam Undang-Undang Dasar pasca amandemen lebih luas peraturannya, yang awalnya hanya 5 pasal, yaitu hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, kemerdekaan berserikat dan berkumpul serta mengeluarkan pikiran dengan lisan maupun tulisan, jaminan kemerdekaan beragama dan kepercayaan, serta hak atas pengajaran, hak atas akses sumber daya alam. Dan sekarang setidaknya menjadi 17 pasal dengan 38 substansi hak-hak yang beragam yang terkait dengan HAM. Yang kedua, struktur hukum. Struktur hukum adalah komponen struktur atau organ yang bergerak di dalam suatu mekanisme, baik dalam membuat peraturan maupun dalam menerapkan atau melaksanakan peraturan. Salah satu perubahan yang dilakukan pasca amandemen Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 ialah semakin besarnya perhatian masyarakat dan pemegang kekuasaan untuk menegaskan dan menegakkan HAM.
Implikasi dari amandemen Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 juga telah melahirkan lembaga-lembaga yang bersifat ad hoc yang dibentuk dengan undang-undang dan lembaga-lembaga peradilan. Lembaga-lembaga peradilan yang berperan signifikan dalam penegakan HAM di Indonesia. Setidaknya telah ada 2 lembaga yang berperan dalam penegakan HAM di Indonesia, yaitu 1. Lembaga Negara Penegakan HAM yang terdiri dari Komnas HAM, Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau disingkat KAPAI. Selanjutnya Komnas Perempuan, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Yang kedua, Lembaga Pengadilan sebagai penegakan HAM yang terdiri dari Pengadilan HAM dan Mahkamah Konstitusi. 3. Kultur hukum. Kultur hukum atau budaya hukum dalam pengertian Friedman tahun 1998 adalah nilai pendapat, sikap, dan keyakinan tentang hukum. Sedangkan menurut Smith Warasi menyebutkan kultur atau budaya hukum adalah nilai-nilai dan sikap-sikap yang merupakan pengikat sistem itu, serta menentukan tempat sistem itu di tengah-tengah budaya bangsa sebagai keseluruhan. Pemahaman HAM sebagai tatanan nilai, norma, sikap yang hidup dalam masyarakat, dan acuan bertindak pada dasarnya berlangsung sudah cukup lama baik sebelum kemerdekaan maupun setelah kemerdekaan. Masyarakat Indonesia yang berkembang sejak masih sangat sederhana sampai modern pada dasarnya merupakan masyarakat kekeluargaan. Masyarakat kekeluargaan telah mengenal penataan sosial yang menyangkut hak dan kewajiban warga. Masyarakat yang terdiri dari pranata religius yang mengakui bahwa manusia adalah ciptaan Tuhan Yang Maha Esa dengan segala hak dan kewajiban. Oleh karena itu, kesadaran akan pentingnya perlindungan dan penegakan HAM tidak hanya ditegakkan oleh pemerintah melalui lembaga yang dibentuk oleh pemerintah, melainkan melalui LSM dan NGO yang bergerak dalam bidang HAM yang didirikan oleh masyarakat maupun kelompok orang. Sebagai bagian kesadaran akan pentingnya perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia, LSM dan NGO tersebut diantaranya 1. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia atau disingkat YLBHI. Yang kedua, Lembaga Bantuan Hukum yang disingkat LBHI. Yang ketiga, Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum atau yang disingkat BKBH. Dan yang terakhir, Perguruan Tinggi dan Komisi Orang Hilang dan Korban Tidak Kekerasan atau disebut Kontras. Mungkin hanya ini yang bisa saya jelaskan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Agus Lini Purnama yang telah mempresentasikan materi ketiga. Selanjutnya kita tutup presentasi kali ini. Lebih dan kurang kami dari kelompok 5 mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Maka dari itu, apabila teman-teman yang menonton video ini merasa kurang puas, kami sangat senang apabila saudara sekalian memberikan kritik dan saran pada komentar di video ini. Kami dari kelompok 5 pamit undur diri. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video ini. Sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.